Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Kali ini kita akan membaca 2 Tawarik 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Firman Tuhan ini datang ketika pada masa kerajaan Yehuda yang sedang dipimpin oleh Rehabeam. Siapakah Rehabeam? Rehabeam adalah anak Salomo. Tapi menariknya begini, firman Tuhan yang tadi kita baca justru terjadi ketika masa di mana Rehabeam sedang terjepit. Kenapa dia terjepit? Dalam pasal 12 ayat yang pertama 2 Tawarik berkata seperti ini. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Justru dalam puncak kesuksesan, dalam puncak tertinggi, kita menemukan bahwa ternyata Rehabeam dan orang-orang Israel justru malah meninggalkan hukum Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Dan kalau kita membaca akibatnya yang ada di ayat yang kedua, kita akan menemukan di sana bahwa pada tahun kelima Raja Rehabeam memerintah, di sana majulah Sisak Raja Mesir untuk menyerang kerajaan itu. Itu terjadi atas seizin Tuhan karena mereka berubah setia. Nah, dalam penyerangan itu barulah Rehabeam dan rakyatnya mengalami hal-hal yang sulit. Mereka terkepung, mereka diserang, bahkan beberapa kota sudah dikuasai oleh musuhnya. Nah, di sini kita dapat pelajaran lagi. Kalau tadi titik tertinggi ternyata bisa menjadi awal dari sebuah kehancuran, dan di sini kita menemukan bahwa ternyata titik terendah pun ternyata ada kalanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan pemulihan. Buktinya apa? Ini adalah buktinya. Ketika mereka mulai dalam titik terendah, justru bangsa Israel mulai mengingat akan Tuhan dan mereka merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Masa-masa sulit mungkin bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi seringkali Tuhan memakai masa-masa sulit kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada pertobatan. Inilah yang terjadi pada masa Rehabeam. Dan kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, bukankah kita pun seringkali melakukan hal yang sama? Seringkali dalam posisi tertinggi kehidupan kita, kita cenderung untuk melupakan Tuhan. Kita berpikir bahwa pencapaian itu adalah usaha keras kita. Pencapaian itu adalah karena kita mampu, karena kita mau melakukannya, karena saya setia, karena saya melakukan ini dan itu. Seolah-olah tidak ada Tuhan yang bekerja dalam pencapaian hidup kita. Hari ini Tuhan ingatkan kembali bahwa ketika dalam masa posisi tertinggi hidup kita pun, ingatlah akan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita berada di titik terendah, jangan buru-buru untuk menghakimi Tuhan. Tetapi gini, yuk sama-sama kita belajar. Jangan-jangan titik terendah dalam kehidupan kita justru Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan Dia, supaya kita dibimbing kepada pertobatan. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa dalam setiap posisi di kehidupan kita, baik dalam posisi tertinggi maupun dalam posisi terendah, ternyata kita rentan untuk meninggalkan Tuhan. Hari ini mari kita ingat kembali kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam Roma 2 ayat yang keempat berkata demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Kalaupun hari ini dalam masa tertinggi, tetaplah ingat Tuhan. Tetapi begini, kalaupun karena engkau melupakan Tuhan dan Tuhan mengizinkan engkau sampai kepada posisi yang terendah sekalipun, ingatlah juga bahwa posisi terendah itu pun Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita, yaitu supaya kita kembali menyadari dan kembali bertobat, kembali datang kepada Kristus yang menjadi penebus hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.